Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku, hamba Allah yang insya-Allah semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali dan memberikan kita kemudahan untuk hadir di masjid ini. Mudah-mudahan selalu Allah membimbing kita, menuntun kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, sehingga kita berharap di penghujung umur kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berbahagia, kita menyambung kaji kita hadis arba'in. Kita ambil hadis yang keempat hari ini. Kalau tak siap hari ini sambung minggu depan, ya kan? Baca hadis kejap aja, nak jelaskan itu. Mudah-mudahan Allah berikan saya ilham, Allah berikan saya hidayah sehingga dapat menjelaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis keempat ini dijelaskan tentang penciptaan manusia. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mas'ud. Beliau mengatakan qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa was-sadiqul masduq. Di mana Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Ini satu bahasa yang penekanan. Contoh Haji Amin katakanlah bercerita dengan saya akan cakap, siapa yang cakap? Haji Usman tanya, siapa yang cakap? Haji Amin yang cakap lah. Dia mana ada pernah cakap bohong kan? Nak menjelaskan bahawa ini perkara betul. Kan biasa gitu kan. Siapa cakap ni? Haji Amin cakap lah. Mana tahu Haji Amin mana bohong. Berarti apa kan itu? Ya kan? Ini satu contoh lah. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, beliau ini orang benar dan dibenarkan. Gitu. Ini kan penekanan bahawa ini betul-betul cakap, bukan sembarang cakap. Itulah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Saya baca dulu. Nah, mata kat sini. Summa yakunu 'alaqatun misla dzalik. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai tetes air mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi tetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Wa yursalu ilaihi al-malakul wa yanfukhu fir ruh. Wa ya'mar bi arba'i kalimat. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat
Lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Ini kalau dibaca ni akan merinding lorong. Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' wa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi'amal ahli an-nar wa yadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un wa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi'amalin ahli al-jannah wa yadkhuluha. Demikian Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal seasta, tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jaraknya dengan neraka sehasta, tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka dia masuk surga. Ini kalau dibaca macam ini, mulai kita berfikir, kalau Allah dah takdirkan kita ahli neraka, baik macam mana pun neraka jugalah. Ini yang perlu dijelaskan, ya kan? Jangan sampai sesat. Ada orang macam itu, dia baca hadis ni, hadisnya tak salah. Ketentuan Allah itu apa? Dikatakan apa tadi ujung hadis itu? Ada orang yang mengamalkan amalan surga, diamalkan dia. Sehingga kita manusia sudah menganggap dia ini ahli surga, ahli surga. Dekat sangat dia dengan surga, tinggal satu asta lagi. Tetapi Allah telah menentukan dia. Ini kan, ini kalau begitu, macam mana ni? Kalau Allah dah takdirkan neraka, ahli macam mana pun. Jadi itu gunanya kita belajar. Inilah gunanya, supaya jangan sesat. Ya kan? Supaya jangan sesat. Baik, kita ambil dari awal dulu. Pertama, cuba nanti buka Al-Quran surah Al-Insan, start dari 2, 3, 4 itu. Di situ dijelaskan dalam surah Al-Insan bahawa kata Allah, kami menciptakan manusia sampai akhir. Atau dalam surah At-Tin, ayat 4, Wat-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Okay. Dalam Al-Insan ayat 2 itu dikatakan juga bahawa kami telah menciptakan manusia. Di sini Allah menggunakan kata kami. Kami itu lebih dari satu atau berapa? Kami itu satu atau lebih? Banyak. Ini macam mana? Ini Allah yang cakap. Kami, dalam Quran kan ada surah At-Tin ayat 4 tu kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia. Allah menggunakan kata siapa? Kata aku atau kami? Kami itu berapa? 1 atau 2 atau 3 atau 4? Lebih dari 1 kan? Jadi Allah tu lebih dari 1. Macam mana? Haji? Agak-agak. Kalau sekarang orang bertanya lah, anak-anak sekarang kan canggih otak dia. Anak sekarang pandai-pandai. Dia soal. Kata Allah tu 1. Tapi dia dalam Quran, dia tak cakap aku, dia cakap kami tau. Kami dalam kamus bahasa lebih dari 1. Kan gitu. Ini
Lah inilah pelajaran bagi kita. Allah itu tidak ego. Allah itu sangat menghormati apa dia? Dalam penciptaan manusia ada tak terlibat makhluk lain? Malaikat terlibat tak situ? Malaikatnya ada menciptakan roh. Terlibat tak? Terlibat tak manusia dalam menciptakan manusia? Allah. Dan Allah terlibat tak manusia dalam menciptakan manusia? Terlibat, hubungan suami isteri. Ya kan? Terlibat. Itu Allah menghormati keterlibatan itu. Maka dia gunakan kata kami. Dia boleh saja mengatakan aku, tapi dia sangat menghormati bahwa ada. Ini mendidik kita, mengajar kita agar menghormati orang yang telah berbuat. Ini kadang-kadang minta maaf. Saya harus minta maaf. Contoh, katakanlah Haji Usman lah sekarang, Pak Haji Amin terus Haji Usman lagi kan. Katalah Haji Usman diangkat sebagai pengurusi majlis Maulid Nabi di Masjid Al-Amin. Contohlah, beliau diangkat sebagai ketua, sebagai pengurusi peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Amin. Lalu dia cakap dalam sambutannya, dia dalam kata-kata haluan, di mana saya telah mengadakan Maulid Nabi. Boleh dia katakan di mana saya telah berhasil mengadakan Maulid Nabi ini. Boleh katakan guna saya atau kami di situ. Dalam kata haluannya dia menggunakan kata kami atau saya? Kami kan. Sebab kalau dia menggunakan kata saya, berarti orang lain terlibat, habis. Itu pendidikan bagi kita. Tak boleh. Contohnya kita nak buat, katalah bina masjid ke, bina madrasah ke, itu akulah buat. Jangan. Ada keterlibatan tukar, ada keterlibatan. Inilah mendidik kita. Jadi Allah itu menghormati. Ya, dia katakan kami, bukan berarti Allah itu ramai, bukan. Cuma dia mengakui ada keterlibatan yang lain dalam menciptakan manusia. Itu satu. Yang kedua, dalam menciptakan manusia, di sini kalau kita belajar tauhid dulu. Kita belajar tauhid. Dalam ilmu tauhid, kalau kita cara mengenal Allah, kan ada 3 hukum. Ada 3 hukum dalam mengenal Allah. Atau 3 dalil. 3 dalil. Satu dipanggil dalil fitrah. Yang kedua dalil naqli. Dalil naqli. Yang ketiga dalil aqli. Itu. Okey, saya simpel saja di sini menerangkan. Dalil fitrah itu apa? Semula jadi. Fitrah ini semula jadi. Dah dari situnya, dah dari sananya tu. Contohnya apa? Seandainya agama Islam tak turun, seandainya lah, apakah manusia tidak percaya dengan Tuhan? Percaya. Buktinya berapa banyak orang cari Tuhan, cuma salah Tuhannya. Dapat pokok disembah pokok, kan gitu. Dapat batu disembah batu. Ini kan Tuhan yang salah, ya kan? Tapi manusia fitrahnya mengakui ada kekuatan selain dari dia. Makanya dia cari Tuhan. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim. Dia cari Tuhan, jumpa bintang, dia cakap bintang itulah Tuhan. Tengok bintang hilang, dia cakap ini bukan Tuhan. Jumpa matahari, dia cakap matahari Tuhan. Kan gitu. Jadi fitrah manusia ini mengakui adanya Tuhan. Cuman siapa Tuhannya, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah sekarang. Makanya perlu turun Nabi
untuk menjelaskan Tuhan yang sebetulnya ini. Itu dia. Makanya ada kalimat La ilaha illallah. Itu dalil fitrah, simple saja. Yang kedua, dalil naqli. Dalil apa naqli? Dalil menggunakan Quran dan hadis. Namanya naqli. Dari mana kita tahu Allah sebagai Tuhan kita? Allah sendiri yang cakap dalam surah Toha, Qul innani anallah fa'buduni. Katakan, kata Allah, aku adalah Allah. Kan gitu. Allahu Ahad, Allahu Samad. Dari mana kita tahu Allah itu satu? Quran yang cakap. Namanya dalil naqli, menggunakan Quran, hadis. Ini okey. Saya nak jelaskan tentang dalil akli. Dalil akal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Ini luar biasa. Luar biasa saya katakan. Manusia ini mulia kenapa? Karena ada akal kan. Kalau tak ada akalnya, hilang kemuliaan itu. Nah, sekarang gini. Salah satu cara mengenal Allah itu dalil akal. Okey. Saya mau jelaskan satu-satu dalil akal ni biar masuk betul-betul. Yakin atau tidak? Saya pegang handphone. Handphone ini menurut akal, saya katakan handphone ini tuan-tuan jadi dengan sendirinya. Tak ada yang cipta. Percaya tidak? Akal terima tak itu? Menolak. Menolak. Artinya akal menolak handphone ini jadi sendiri. Ya kan? Kalau saya katakan bahawa handphone ini pasti ada yang buat, masuk akal. Okey. Satu. Namanya dalil akal. Saya katakan mikrofon ini jadi sendiri. Oh, tak masuk akal. Maka saya katakan mikrofon ini pasti ada yang ciptakan. Oh, masuk akal? Mana sabar? Kan gitu. Nah, kalau begitu, sepakat tidak kita? Dulu saya tanya, sepakat tidak kita ini bahawa sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan? Sepakat tidak? Betul? Jangan ragu, ini kalau dan akal itu. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan atau ada yang menciptakan. Tak mungkin sesuatu itu jadi sendiri. Betul kan? Okay. Sekarang yang kedua, kita yakin bahawa handphone ini ada yang buat. Betul kan? Nah, sekarang saya tanya, yang buat handphone ini sama dengan handphone wujudnya? Percaya tak? Saya ulang balik. Yang buat handphone ini, yang ciptakan handphone ini sama bentuknya, sama wujudnya macam handphone juga. Percaya tak? Masuk akal tak? Tidak. Yang pasti yang buat handphone tak sama wujudnya, tak sama bentuknya dengan handphone. Betul? Itu namanya ilmu, dalil akal. Piring, kita sepakat piring ini tak mungkin jadi sendiri, ya kan? Ada yang buat, betul? Nah, yang buat piring ini sama bentuknya, sama wujudnya dengan piring juga. Masuk akal? Tidak. Artinya kita sepakat bahawa yang buat piring ini tak sama wujudnya, tak sama bentuknya dengan piring, betul? Okey. Kalau begitu jelas. Ini kita masuk. Kalau handphone ada yang menciptakan, kalau piring ada yang menciptakan, rumah ada yang membuat. Sekarang saya tanya, manusia jadi sendiri kan? Tidak. Pasti ada yang buat. Betul. Nah,
Sekarang supaya ilmu kita mantap, kalau yang buat handphone bukan handphone, yang buat piring bukan piring, betul. Sekarang saya tanya, yang buat manusia pasti bukan manusia dan tidak sama wujudnya, bentuknya dengan manusia. Kenapa? Karena yang buat handphone tak sama bentuknya, wujudnya dengan handphone, betul. Yang buat piring tak sama wujudnya, bentuknya dengan piring. Maka demi Allah yang membuat manusia, yang menciptakan manusia, pasti bukan manusia, tidak akan sama wujudnya, tidak akan sama bentuknya dengan manusia. Paham sampai di sini? Paham kan? Itu namanya ilmu tauhid. Pasti. Nah, itu pasti bahwa yang menciptakan manusia bukan manusia. Oke, mana dalil akal lagi? Oke. Berapa banyak orang telah berumah tangga, teringin zuriat, ingin punya anak, tapi sampai sekarang tak dapat. Ada tak? Ini kan menunjukkan ketidakmampuan manusia dalam menciptakan manusia. Paham? Berarti tak sanggup. Ada orang anak dia perempuan 5 perempuan. Sekarang istrinya hamil lagi yang ke-6. Ingin anak laki-laki. Boleh tak dipastikan dia laki-laki? Tak boleh. Ya kan? Tak lain anak perempuan juga. Ingin anak perempuan, laki-laki dapat. Ya kan? Ya, kalau bidan cakap, bidan kampung dululah. Kalau bergerak-gerak sebelah kanan tu tanda laki-laki anak awak. Ya kan? Itu dulu bidan kampung lah. Ya jadi kan, nah, kalau bergerak-gerak sebelah kiri tandanya anak perempuan. Kata makcik itu anak aku ni gerak-gerak tengah-tengah ni, itu bapuk agaknya. Ya. Itu menunjukkan ketidakmampuan. Dan kalau manusia, ini satu lagi. Kalau manusia, ini makanya saya artis-artis kalau cakap agak menyampah dengannya. Itu tak payahlah. Bisa tengok dekat media sosial. Bila dia nikah, artis lah nikah. Wartawan pergi tanya tak masuk akal. Bila rasa-rasa nak buat anak? Astagfirullahaladzim. Ada soalan gitu. Soalan itu betul-betul. Itu soalannya. Ini selepas bulan madu ni, agak-agak bila nak buat anak? Dia slow jawab artis dia apa? Ingat dalam 2-3 tahun lagi lah. Dia ingat apa? Buat epok-epok ke? Tengok. Fikir baik-baik. Itu kan bukan soalan dan bukan jawapan. Bukan soalan dan bukan jawapan. Bila nak buat anak? Dah. Dia boleh jawab. Ingat, kita nak relax lah 2 tahun dulu. Kalau boleh 3-4 tahun lagi lah. Berapa orang rencana? Rencana 2 je. Dia pula macam dia tempah pula dah. Saya katakan, kalau manusia boleh tempah manusia, kalau manusia boleh buat manusia, saya pastikan handsome semua manusia ni. Betul tak? Laki-laki mesti handsome, perempuan mesti lawa. Tapi realitinya macam mana? Ada yang handsome, ada yang tidak. Ya kan? Walaupun baca doa Nabi Yusuf lah katakan, doa Nabi Yusuf dibaca supaya anak handsome. Tengok bapak dia lah. Minta maaf lah. Minta maaf lah. Kalau pohon kelapa, buahnya agak-agak apa? Kelapa. Ya kan? Pohon durian, buahnya apa? Durian. Pohon ciku, buah ciku, itulah. Kalau anak orang ini, bapak di India, anak dia macam India, lawan biasa. Tak kalah bapak di India, anak macam Cina, kena bergaduh nanti tu. Betul. Jadi bukan handsome yang diminta, berkahnya. Kadang-kadang kita salah faham. Itu. Saya katakan kalau manusia boleh buat manusia, pasti. Kalau perempuan cantik semua, laki-laki handsome semua. Tapi realitinya kan tidak. Satu.
Yang kedua, saya katakan, kalau manusia boleh buat manusia, tidak ada manusia yang cacat. Tidak ada manusia yang cacat. Betul. Siapa orang tua ingin anaknya cacat? Buta, atau sumbing hidungnya, ya kan? Atau kaki dia pincang, atau tangan dia putus. Tak ada manusia, tak ada mak, tak ada bapa yang ingin punya anak cacat. Tapi realiti ni macam mana? Ya kan? Ada. Ada yang cacat, itu realiti. Itu menunjukkan ketidakmampuan manusia dalam menciptakan manusia. Jadi harus paham. Jadi kalau dikatakan itu, makanya saya katakan jangan lagi keluar kalimat-kalimat itu. Bila nak buat manusia, jangan. Itu bukan soalan. Ya. Jemaah yang berbahagia, Allah, ini satu lagi, ini perlu saya jelaskan juga. Manusia, ada yang tanya saya, Ustaz, mana yang betul Ustaz? Dalam Quran dikatakan, dalam hadis dikatakan, manusia berasal dari sperma, air mani laki-laki. Tapi kalau kita tengok tilik dari Quran, ada ayat mengatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Kan gitu. Ini mana satu saya nak ikut? Itu gunanya mengaji. Itu gunanya belajar. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kita kan bukan Ustaz. Kita pun dari tanah, kalau faham. Tapi Quran cakap manusia diciptakan dari air mani. Saya tanya, air mani itu berasal dari mana? Dari apa? Dari saripati makanan. Betul. Sperma itu dari saripati makanan. Okey. Saripati makanan berasal dari mana? Dari apa yang kita makan. Betul. Apa yang kita makan berasal dari mana? Semua dari tanah. Semua dari tanah. Okey. Jadi Quran tak salah. Kita yang belum sampai. Jangan pula bingunglah. Tidak, jangan bingung. Nah, cuma saya nak bagi tahu ada satu ayat Quran. Silakan buka surat An-Nahl ayat 114. Surah An-Nahl ayat 114. Penciptaan manusia itu. Di situ dijelaskan. Ya. Tadi saya ulang balik bahawa berdasarkan hadis ini manusia diciptakan dari air mani. Betul. Kita perhatikan kebesaran Allah di sini dulu. Boleh diskus dengan dokter, bolehlah, dia ahlinya. Laki-laki punya sperma, punya benih itu berjuta-juta benih ada pada laki-laki. Tapi rahim perempuan hanya boleh menampung satu benih. Ada kalanya dua. Jaranglah sampai 3, 4. Tapi normalnya satu. Bayangkan, minta maaf, setiap sperma yang masuk ke rahim istri jadi anak semua. Tak macam anak katak. Betul. Ya, saya tak boleh bayangkan. Katak melahirkan, tengok berapa ramai. Kalau dokter cakap benih laki-laki ni berjuta-juta benih dia tu. Bayangkan setiap benih jadi macam mana? Jadi orang tak poning kepala kita. Dah macam anak katak situ sekali lahir. Betul. Satu. Ini kebesaran Allah. Ini kebesaran Allah. Perhatikan. Yang kedua, tadi saya katakan surat berapa? An-Nahl 114 ya. Situ Allah mengatakan apa? Menyuruh kita memakan makanan yang halal baik. Kenapa? Inilah sebabnya. Inilah sebabnya, kalau nak tahu. Kadang-kadang ada orang, apa sebab Allah haramkan babi? Kenapa Allah haramkan itu? Kenapa riba itu haram? Kenapa judi haram? Kan gitu.
Ini efeknya di sini. Saya ulang balik. Sperma berasal dari mana? Nah, dari makanan. Dari saripati makanan. Saripati makanan berasal dari mana? Dari apa yang dimakan. Kalau apa yang dimakan sumbernya haram macam mana? Nah, itu. Ada efek kan? Kenapa sangat dilarang makan sumber yang haram? Ini efeknya di sini. Mana mungkin mengalir air yang bersih kalau pancurannya kotor? Kalau di gelas itu dituang air kopi, ya kan? Dalam teko itu air kopi, tuang gelas manapun yang keluar kopi juga. Kopi juga. Tak mungkinlah tuang gelas ni kopi, sana Milo pula jadi situ pula Ovaltine, kan tak mungkin. Kadang-kadang kita bertanya, saya selalu tak usah nyalakan, kenapa anak kita degil, berat sangat mengaji Quran, berat solat, kadang lupa sumber makanan anak ini dulu apa. Itu perlu diingat balik. Kenapa kita sangat diwajibkan memakan sumber yang halal baik? Karena ini. Karena apa yang kita makan jadi saripati makanan. Saripati makanan akan menjadi sperma. Lalu sperma ini jatuh ke rahim istri kita. Kalau sumbernya halal, insya Allah. Saya tertarik dengan seorang ibu yang punya anak 11 anaknya 11 hafal Quran. Coba 11 hafal Quran. Kalau anak kita hafal Quran luar kepala, tak ada yang masuk. Hafal Quran katanya tapi luar kepala. Quran luar kepala. Memang luar kepala lah, bukan dalam kepala dia. 11 anaknya semua hafal Quran, ibu muda lagi. Salah satu sebabnya apa? Dia berkeyakinan bahwa dan dia menjamin sumber makanan yang diberikan pada anaknya itu halal pastinya. Itu dia. Itu jaminan dia. Dia sampai cakap apa? Kalau dalam tubuh saya mungkin bapak saya mungkin, tapi tak tuduh, dia cakap mungkin ada masa yang haram. Tapi untuk anak saya pastikan sumbernya halal semua. 11 anaknya ini habis Quran. Yang taat beribadah. Nah kadang-kadang kita, kenapa istri durhaka? Nah, ini kadang-kadang, ya kalau dikasih duit dia durhaka dia tu. Baik dimakannya cuma. Kan ada hadis Nabi, saya ingatkan ada hadis Nabi. Nabata minas suti min haram, fannaru aulabi. Daging yang tumbuh dari yang haram. Paham itu kan? Daging yang tumbuh sumbernya makanan haram. Darah, daging tumbuh dalam tubuh kita, sumbernya haram. Maka neraka lebih baik buat dirinya. Maksudnya apa? Neraka lebih baik apa? Dia tidak akan mengamalkan amalan surga. Itu dia. Dia lebih senang mengamalkan amalan neraka. Itu maka disebut neraka lebih baik. Daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulami, kata Nabi. Neraka lebih baik buat dirinya. Kenapa? Karena dia tidak akan mungkin mengamalkan amalan surga. Orang perhatikan, orang kalau suka judi, makan duit judi, minum arak, duit riba, duit haram lah dia makan. Mau dia solat? Tak. Tidak. Ajaklah solat. Sebelah rumahnya masjid, tak datang dia tu. Kenapa? Nah, ini contoh. Kalau benih bunga letak dalam pasu, ditabur dengan baja, siram air, tumbuh tak benih ni? Tumbuh, ya kan? Bagus tumbuh dia.
siram baja, siram air, tumbuh. Tapi kalau benih bunga ni taruh di pasu, siram dengan air panas, siram dengan air bateri, hidup tak dia? Mati dia. Samalah, benih iman itu Allah taruh dalam hati, siramlah dengan zikir, ya kan? Dengan baca Quran, muhasabah. Disiram dengan duit judi macam mana? Disiram dengan duit haram, tak mati ke dia? Mati. Nah, kalau iman dah mati macam mana? Macam mana nak bergerak solat? Itu. Jadi kenapa Islam sangat menganjur, bukan sangat menganjur, mewajibkan kita memakan benda halal, barang halal. Kerana proses manusia ini, bahawa apa yang kita makan itu jadi saripati makanan. Nah, kalau sumbernya haram macam mana? Ya kan? Itu. Ya. Berapa lama dah ni? Macam seminggu selalu satu jam. Sikit lagi boleh Sikit lagi. Yang kedua, Allah tiupkan ruh. Maaf, pertama Allah ciptakan apa? Status air mani 40 hari. 40 hari lagi apa? Daging. 40 hari lagi apa? Tulang belulang. Boleh tak Allah ciptakan satu hari jadi manusia? Boleh kalau Allah mau. Cuma kita siap atau tidak? Ini hari, minta maaf, ini hari bersetubuh, besok lahir satu orang, macam mana? Boleh kalau Allah mau, ya kan? Cuma masalahnya kita siap atau tidak? Lampin belum dibeli, itu banyak betul, ya kan? Nama belum ada lagi. Sedang 9 bulan ni pun kadang-kadang ada yang terlewat dah. Dah sebulan anak baru dapat nama. Asyik bergaduh sama isteri. Ada orang kawan saya, tetangga lah, cerita nak kasih nama anak susah betul. Akhirnya ambil nama bapak separuh, mak separuh. Bapak tu Gimat, ambil tu, mamak dia Yuli, ambil Yul, gabung Tuyul lah nak. Ya kan? Jadi Tuyul udah gabung-gabung. Ini namanya proses. 40 hari diproses jadi daging, 40 hari diproses lagi jadi tulang belulang, ya kan? Artinya apa? Bahwa kita hidup ini sangat perlu dengan proses. Tak ada orang kaya mendadak, tak ada proses. Dalam dagang kita perlu proses. Dalam rumah tangga perlu proses. Betul tak Haji Ali? Dalam bekerja pun perlu proses. Tak mungkinlah Haji Ali satu contoh, dia jadi polis, tak mungkin langsung pangkat dapat dia masih dari bawah kan. Ini proses. Ya kan? Saya jadi ustaz pun proses. Jadi hidup ini perlu proses kita. Jangan simsalabin. Jadi besok tak boleh gitu. Nah, ditiupkan roh. Nah, saya mau potong. Kita habiskan aja lah. Tadi saya katakan apa? Hadis tadi apa? Seandainya tadi hadis apa katakan? Ada orang mengamalkan amalan surga, okey? Solat rajin, mengaji rajin, apa lagi? Sedekah rajin. Dia mengamalkan amalan surga. Tetapi semua orang dah anggap surga dengan dia dah dekat sangat. Tapi Allah sudah catat nama dia sebagai ahli neraka yang akhirnya dia masuk neraka. Ya kan? Sebaliknya ada orang mengamalkan amalan neraka, mabuk, judi, tapi kerana Allah dah tentukan dia ahli surga, maka dia masuk surga. Ini kalau kita tidak faham, ini boleh blank kita ni. Macam mana pula solat-solat terakhir nanti jadi last minute neraka. Nah, pertama saya ingatkan, ingat betul hadis qudsi mengatakan Allah tergantung sangkaanmu. Okey, ingat, Allah tergantung sangkaanmu. Maka pertama sekali berbaik sangka dengan Allah. Jangan pernah buruk sangka. Baik sangka dengan Allah bahawa Allah akan takdirkan kita menjadi ahli surga dari perjalanan proses sekarang. Okey. Yang kedua,
Namanya takdir kan. Kalau Allah dah, kadang-kadang gitu kan. Ya, kalau Allah dah takdirkan kita masuk neraka juga. Ini selalu dengar. Sealim apapun kita, sealim apapun kita, sebaik apapun kita, kalau kita Allah takdirkan menjadi ahli neraka juga. Jadi kalau kita masuk neraka bukan salah kita, salah Allah. Nah, Allah yang takdirkan, kan begitu? Tidak. Dipahamkan betul. Tadi saya katakan apa? Pertama, baik sangka dengan Allah, jangan buruk sangka. Yang kedua, kalau Allah takdirkan seseorang menjadi ahli neraka, tidak akan diberikannya hidayah Islam, ya kan? Dia tak kasih. Kalau kasih pun murtad last minute. Kalau dikasih pun last minute dia murtad. Nah, ini yang paling penting. Ada tidak dalam Islam amalan yang menolak takdir, merubah takdir? Takdir Allah boleh dirubah dengan amalan ini. Apa itu? Apa itu? Doa. Ya. Saya sempat catat hadisnya, riwayat Sauban ini. Jadi jangan langsung, kalau Allah takdirkan neraka juga, tidak. Nih jawabannya. Dikatakan la yaruddul qadara ila du'a wa la yazidu fil amali ila al birr wa innar rajula la yuharimur rizqa bizambi yusibu. Tidak ada yang boleh menolak takdir, atau tidak ada yang dapat menolak takdir, merubah takdir, kecuali doa. Makanya kita diajar, Allahumma khtim bihusnin khotimah. Itu kan diajar. Ya Allah, tutuplah akhirah hidupku dengan sebaik-baik akhirat. Seandainya, katakan kita kembali pada hadis, seandainya kalau kita tercatat sebagai ahli neraka, okey, na'udzubillah min zalik, tapi karena kita minta kepada Allah supaya husnul khatimah, apa susahnya Allah nak robah? Allah yang punya takdir, Allah yang menentukan, ya kan? Maka saya ingin katakan apa? Doa itu sangat penting, jangan ditinggalkan. Itu ilmunya, ya. La yaruddul qadara ila du'a. Ya. Apa tak dengar saya tak? Ya. Okey, ini soalan bagus. Bagus soalannya. Allah punya hak. Betul? Kita punya hak. Faham? Hak Allah kewajipan kita. Faham? Hak kita kewajipan Allah. Kenapa kita harus berdoa? Kan ini tadi soalannya. Maka balik kepada yang kita baca. Kita kan cakap dengan Allah, iyyaka na'budu, apa judulnya? Wa iyyaka kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu minta tolong. Bukan minta lontong, minta tolong. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu minta tolong. Minta tolong itu kan doa. Jadi memang kita dah janji dengan Allah, dan Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku. Allah suruh kita minta. Allah suruh berdoa, karena doa itu yang boleh merubah takdir. Itu. Faham? Okay. Jadi kita jangan lupa berdoa. Dalam Quran ada banyak doa diajarkan Nabi. Di antaranya apa? Allahumma khtim nabi husnul khatimah wa la tahtim alani Allah bi su'il khatimah. Apa lagi?
pesan Rasulullah pada Muaz, jangan lupa selepas solat baca doa apa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti kita akan jelaskan kalau ada kesempatan yang lain. Apalagi itu dalam hadis Muslim, Nabi pesan betul itu. Selepas tasahud akhir, kata Nabi, riwayat Muslim itu, selepas tasahud akhir, jangan lupa, kata Nabi, baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatis sari masih dajjal. Itu diajarkan. Allah, aku berlindung dari azab neraka. Kalau Allah dah takdirkan, katakan, tentukan sekali neraka, karena kita minta kepada Allah, Allah boleh merubah. Itu hak Allah. Saya punya company, saya punya perusahaan, maka saya menentukan aturan di perusahaan saya. Company saya atur, betul tak? Maka saya buatlah peraturan ini. Siapa yang boleh merubah peraturan ini? Staf, pekerja, atau saya? Saya yang boleh merubah, karena saya punya, ya kan? Staf tak boleh merubah. Dia boleh cakap saja, tolonglah tuan robah, boleh, dia minta tolong kan? Sama, ketentuan Allah yang boleh merubah itu siapa? Allah. Kita minta. Tugas kita berdoa sekarang, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.